Oke, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Rudi Suwandi Simomora dengan NIM 4212 201030 dari Prodi Mekatronika 4A Pagi. Pada video kali ini saya akan mengerjakan UAS mata kuliah CNC. Untuk soal yang pertama, jelaskan setiap kode yang ada pada pembuka program yang biasa digunakan selama praktikum CNC milling. Yang kedua, buatlah program CNC milling sesuai gambar kerja di bawah ini. Diameter tool yang digunakan 10 mili dan 5 mili, untuk feed rate-nya 500 dan untuk spindle speed-nya 1200 rpm. Yang ketiga, gunakan fungsi change tool untuk perubahan tool dan gunakan fungsi subroutine. Oke, untuk gambarnya seperti ini. Ukuran benda kerjanya panjang 100, lebar 100, dan untuk tingginya 60. Oke, langsung saja untuk pengerjaannya. Sini kita buka software CNC-nya. Oke, untuk tampilan awalnya seperti ini. Pertama-tama kita tambahkan terlebih dahulu kedua tools, di mana tools yang pertama kita gunakan itu adalah 10 mili, lalu yang kedua tools yang ukuran 5 mili. Oke, kita tambahkan toolsnya. Oke, untuk tipe toolsnya kita pilih flat, lalu diameternya 10 karena tools 10 mili yang pertama kita gunakan. Oke, untuk panjang 100, untuk RPM-nya 1200, lalu untuk feed-nya 500. Kita klik OK. Kita tambahkan lagi untuk tools yang 5 mili. RPM 1200, untuk feed 500. Oke, untuk tools 10 mili itu kita add to main spindle karena yang 10 mili yang pertama kita gunakan nanti, jadi kita tambahkan ke main spindle. Lalu yang untuk 5 milinya kita buat di station 1, lalu kita klik OK. Nah, dapat kita lihat untuk yang tools yang 5 mili dan 10 sudah terpasang. Lalu kita akan menambahkan benda kerja. Di sini ukurannya lebar 100, panjang 100, tinggi 60. Sorry. Kita klik ukuran yang sudah kita buat, lalu kita klik OK. Nah, untuk benda kerja sudah terpasang. Selanjutnya kita akan menaikkan benda kerja. Sini kita naikkan sampai benda kerja tersebut tidak bisa naik lagi. Oke, sampai muncul notifikasi seperti ini. Kita klik OK. Untuk benda kerjanya sudah naik. Sini kita klik repeat position untuk setting titik nolnya. Oke, untuk titik awalnya saya akan buat di tengah sini, titik awalnya di sini, dengan cara untuk Y-nya kita ubah, kita tambahkan 50 dengan cara kita klik job, measure workpiece, lalu untuk memorinya atau save to-nya kita buat G54, kita klik select. Nah, untuk save to-nya sudah
berada atau penyimpanannya sudah di G54. Untuk X, Y, Z-nya kita calculate. Y-nya kita calculate, Z-nya kita calculate. Lalu untuk membuat titik awalnya di sini berada di tengah, kita klik work offset. Lalu untuk Y-nya kita ubah menjadi min 200. Lalu kita change aktif. Lalu kita akan buat program apakah titik nolnya sesuai atau tidak. Sini kita buat memorinya atau penyimpanannya tadi di G54, X0, Y0, dan Z0. Oke, kita klik cycle. Ini dapat kita lihat untuk titik awal yang saya buat sudah berada di tengah. Lalu kita langkah selanjutnya kita buat main programnya. Kita buat namanya program MTF. Lalu kita klik OK. Lalu untuk di sini kita buat M3. M3 ini adalah pergerakan putaran spindle searah jarum jam. Lalu untuk speednya kita buat 1200. Lalu kita buat G0. G0 ini adalah pergerakan gerak linear atau lurus dengan sangat cepat, gerakan tanpa pemakanan. Lalu kita buat G90. G90 ini adalah gerakan absolut. Lalu kita buat G54. G54 ini adalah penyimpanan atau memori. G54 tempat penyimpanan disk offset. Lalu kita buat X0, Y0, Z-nya kita buat 10. Lalu kita buat G1. G1 ini adalah pergerakan gerak lurus dengan pemakanan benda kerja. Lalu untuk bitrate-nya kita buat 500. Z-nya kita buat 0. Selanjutnya kita buat subprogramnya. Kita buat new. Di sini kita melakukan pengerjaan potongan luar terlebih dahulu. Untuk di sini namanya kita buat potongan luar SPF. Lalu untuk ininya kita buat pertama G91, di mana G91 ini adalah pergerakan inkremental, di mana dia mengerjakan program dari titik akhir program tersebut. Lalu dilanjut lagi dengan X0, Y0, dan Z0. Lalu kita buat G1, min 10. Berikutnya kita buat G90. Lalu G1, X0,
Y50. Y min 50. Nah, dia pergerakannya ke bawah. Oke, berikutnya G1 X100 G1 X100 lalu X100 Y-nya kita buat min 50. Berikutnya G1 X-nya X-nya 100 dan untuk Y-nya kita buat 50. Lalu berikutnya G1 X-nya kita buat 0, Y-nya 50. Oke, berikutnya G1 X0 Y0. Lalu berikutnya kita buat G1 X5 Y0. Kita buat G1 X5 Y-nya kita buat 45. Lalu G1 X-nya 95 dan Y-nya min 45. Oke, lanjut. G1 X-nya 95 lalu Y-nya 45. Berikutnya G1 X-nya kita buat X-nya 5 Y-nya 45. Berikutnya G1 X-nya 5 Y-nya 0. Oke, lalu kita tutup program gunakan M17, di mana M17 ini sebagai mengakhiri program atau penutup. Oke, untuk mengetahui apakah pergerakannya sesuai, sini kita coba menjalankan programnya. Oke, rev lalu job ini. Oke, sini kita menjalankan programnya apakah sesuai atau tidak. Nih, tadi untuk programnya kita buat dengan nama program. Di sini kita tambahkan untuk subprogramnya. Ini kita buat potongan luar. Oke, kita jalankan program. Oke,
program sudah berjalan. Selanjutnya kita akan membuat subprogram untuk fillet bagian luar yang ini. Oke, langsung saja. Di sini kita klik program manager. Di sini kita buat new. Namanya kita buat fillet luar SPF. Klik OK. Yang pertama kita buat di sini G1 untuk X-nya. Untuk X-nya kita buat 5, Y-nya min 25. Berikutnya kita buat G3, di mana G3 ini adalah pergerakan melingkar berlawanan arah jarum jam. Oke, untuk X-nya Oke, untuk X-nya kita buat 25 dan Y-nya Y min 5 I 20 C 0. Berikutnya kita buat G1 X75 Y min 45. Lalu kita buat G3 X-nya 95 dan untuk Y-nya min 25, I-nya 0, J-nya kita buat 20. Oke, berikutnya kita buat G1 X-nya 95, untuk Y-nya 25. Oke, berikutnya kita buat G3 untuk X-nya 75, Y-nya 45, dan untuk I-nya kita buat min 20 dan untuk J-nya 0. Lanjut G1 X-nya 25 dan untuk Y-nya 45. Lanjut kita buat G3 X-nya 5, untuk Y-nya kita buat 25, untuk I 0, dan untuk J-nya min 20. Lanjut G1 X5 dan Y 0. Oke, lanjut G1 untuk Y-nya 10. Oke, kita buat N17 untuk mengakhiri program. Oke, di sini kita tes terlebih dahulu untuk programnya, apakah berjalan sesuai atau tidak. Di sini kita akan terlebih dahulu toolsnya. Oke, segini kita coba programnya terlebih dahulu. Kita klik program manager, lalu kita buka main programnya,
lalu kita tambahkan subprogram untuk fillet bagian luaran tadi. Tambahkan sini tadi kita buat namanya fillet luar. Oke, kita coba jalankan program apakah sesuai atau tidak. Kita klik auto, lalu kita klik cycle start. Oke, untuk fillet bagian luarnya sudah terpotong. Selanjutnya kita akan membuat subprogram baru untuk pemotongan bagian dalam. Langsung saja kita buat program barunya. Kita klik program manager. Sini kita buat namanya potongan dalam. SPF. Potongan dalam. Oke. Di sini pertama kita buat G1 untuk X-nya. Oke. Untuk X-nya kita buat 25 dan untuk Y-nya kita buat 0. Lanjut kita buat G1 dan untuk Z-nya kita buat -10. Lanjut G1. Oke. G1 X-nya 25 dan untuk Y-nya -20. Lanjut G1 untuk X-nya kita buat 30 dan untuk Y-nya untuk Y-nya kita buat -25, Y-nya 5 dan J-nya 0. Lanjut kita buat G1 X-nya X70 dan Y -25. Lanjut kita buat kode G3 X 75. Untuk Y-nya kita buat -20. G3 X75 Y -20, I-nya 0, Y-nya 5. Lanjut G1 X-nya 75 X75 Y-nya 20. Lanjut kita buat kode G3 X-nya G3 untuk X-nya 70 dan Y-nya 25.
Untuk I-nya kita buat min 5 dan C-nya 0. Lanjut kita buat kode G1 X30, I-nya 25. Oke, G3 X-nya X20. Oke, G3 X25. Lalu untuk Y-nya kita buat 20, I-nya 0 dan J-nya min 5. Oke, lanjut G1 X25, Y-nya 0. Lanjut G1 X25, Y min 20. Lanjut G1 Oke, untuk X-nya 75, untuk Y-nya min 20. Lanjut G1 X75, untuk Y-nya Y min 15, untuk Y min 15. Lanjut G51, G1 untuk X-nya X kita buat 25, Y-nya min 15. Enter G1 untuk X-nya kita buat 25, Y-nya min 10. Lanjut G1 X75, Y-nya Y min 10. Lalu G1 X75, untuk Y-nya min 5. Lanjut G1 X-nya 25. Lalu untuk Y-nya kita buat min 5. Lanjut G1 X25, untuk Y-nya 0. Lanjut G1 X75. Untuk Y-nya kita buat 0. G1 X75, Y-nya 0. Lalu lanjut G1 X75, lalu Y-nya 5. Lanjut G1 X25, lalu untuk Y-nya 5, Y-nya 5. Lanjut G1 X25, lalu Y-nya 10. Y-nya 10. Lanjut G1 X75, Y-nya 10, Y10. G1
X-nya 75, untuk Y-nya 15. Lanjut G1 X25, Y-nya 15. Enter. G1 X25, Y-nya 20. Enter. Lanjut G1 X75, Y-nya 20. Oke, selanjutnya G1 X25, G1 X25, lalu Y0. Lanjut G1 Z10. Lalu kita akhiri program yang 17. Lalu di sini kita tes terlebih dahulu untuk subprogram potongan di bagian dalam yang ini. Oke, langsung saja kita lakukan uji coba programnya. Sini kita naikkan toolsnya terlebih dahulu. Sorry. Lalu kita masukkan subprogram ini ke main programnya, subprogram potongan dalam. Kita buka program, lalu di sini kita masukkan potongan. Oke, lalu di sini kita coba programnya. Kita klik auto, lalu kita klik cycle start. Oke, untuk potongan bagian dalam atau potongan dalamnya sudah terpotong dan programnya sudah berjalan atau sesuai. Selanjutnya kita melakukan pergantian tools dari tools 10 ke dari tools 10 mili ke tools 5 mili dengan cara kita menambahkan kode 6T. Kita buat tadi untuk tools 5 mili di station 2, jadi kodenya M6T2. Oke, langsung saja untuk programnya. Ini kita klik program manager, lalu untuk main programnya kita open. Oke, di sini kita tambahkan kode yang tadi itu M6T. Nah, ini tools yang 5 mili kita buat tadi di station 2 atau tools yang kedua. Jadi di sini kita buat T2. Nah, sorry. Nah, kode 6 ini yaitu pergantian tools, dan untuk T itu adalah nomor dari tools. Oke, di sini kita membuat subprogram baru untuk
membuat lingkaran kecil yang ini. Oke, langsung saja. Sini kita klik Program Manager. Sini kita akan membuat subprogram baru untuk lingkaran kecil yang tadi. Di sini kita buat untuk namanya lingkaran kecil atau diameter kecil, diameter bulat kecil, atau kita buat namanya bulat kecil saja. .spf. Jadi di sini kita buat namanya bulat kecil .spf. Oke, langsung kita klik OK. Nah, di sini kita masukkan program. Kita masukkan programnya G1, lalu X0, Y0, Z0. Lanjut G1, X15, Y0. Lanjut G1, Z-5. Lanjut G1, Z10. Oke, lanjut G1X, X-nya, oke, X-nya kita buat 50. Sorry, ini kita hapus. X-nya 50, Y-nya kita buat 35. Lanjut G1, Z-5. Lanjut G1, Z10. Oke, lanjut G1. Untuk X-nya kita buat untuk X-nya kita buat 85, dan untuk Y-nya kita buat 0. Lanjut G1, Z-5. Lanjut G1, Z10. Oke, lanjut G1, X. X-nya G1, untuk X-nya kita buat 50, dan untuk Y-nya kita buat min 35. Lanjut G1, Z min 5. Lanjut G1, Z10. Lanjut sini kita buat program kembali ke posisi semula. Kita buat G1, X0, Y0, Z0. Lalu kita buat akhiri program, kita buat 17. Oke, di sini kita tambahkan subprogram bulat kecil ke main program. Oke, langsung saja kita buka main program, open, lalu kita tambahkan nama subprogram untuk bulatan yang ini atau lingkaran yang ini. Tadi kita buat untuk namanya adalah bulat kecil. Oke, untuk benda kerjanya kita kembalikan seperti semula dengan cara kita klik workspace, stock size and WGS. Lalu untuk ukuran
bendanya kita klik, lalu oke. Nah, untuk ukuran bendanya sudah kembali seperti semula. Langsung saja kita naikkan terlebih dahulu untuk toolsnya. Oke, langsung kita klik auto, cycle start. Oke, dapat kita lihat eh, untuk potongan pada benda kerja sudah sesuai pada soal berikut. Soal yang ini untuk bagian luarnya kita lihat sudah sesuai, dan untuk potongan dalam beserta bulatan kecilnya sudah sesuai. Oke, ini adalah tampilan benda kerja sesuai dengan potongan pada soal UAS CNC pada matkul CNC. Oke, mungkin sekian video pengerjaan UAS dari saya. Apabila ada pengucapan yang kurang jelas, saya mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih.